Penampakan pohon labu siam yang kami tanam di kebun, kami rambatkan ke para-para seperti ini ya sahabat, supaya buahnya itu mudah terlihat dan mudah juga saya memanennya. Usia tanam saat ini sekitar 5 bulan, tapi sejak 1 bulan yang lalu saya sudah mulai memetik buah labu siam ini. Jadi saat pohon labu siam ini berusia 4 bulan, sudah mulai berbunga dan berbuah. Buahnya ini terus-menerus, pertumbuhannya sangat cepat. Tidak hanya buahnya yang lebat, tapi juga daun-daunnya ini rimbun, kemudian sulurnya ini menjalar ke pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Ini ada jambu kristal planterback saya sampai tidak terlihat ini, tertutupi oleh pohon labu siam ini. Rencananya hari ini saya akan memanen buah labu siam, mengambil daun-daun mudanya, kemudian melakukan pemangkasan, merapikan sulur-sulur ini supaya tidak menghambat pertumbuhan dari ini pohon jambu kristal planterback saya. Nah, ini bisa diperhatikan sahabat, rindang sekali. Ini bagian ujung dari labu siam ini penuh dengan bunga dan bakal buahnya. Tapi saya akan pangkas supaya rapi. Ini bentangan kawat di kebun, juga tak luput dari jangkauan sulur labu siam. Untuk sementara akan saya biarkan karena sedang berbunga dan berbuah cukup lebat. Mungkin nanti kedepannya akan saya rapihkan juga. Sahabat semua, labu siam ini adalah salah satu sayur yang menjadi kesukaan keluarga kami. Jadi hampir tidak pernah absen saya untuk menyiapkan sayur labu siam ini ya. Jadi di kulkas itu selalu ada stoknya. Nah, berangkat dari situ, akhirnya saya berinisiatif untuk menanam labu siam ini di kebun. Ya, lumayan mengurangi pengeluaran untuk membeli labu siam. Nah, kami membeli labu siam itu dulu kecil-kecil seperti ini seringnya tuh ya. Sebelum ada pohon di kebun, kami membeli yang seukuran seperti ini. Sehingga saat di kebun pun kami memanennya juga dengan ukuran yang kecil-kecil seperti ini. Nah, sahabat, kalau labu siam kita petik dengan ukuran kecil seperti ini, kelebihannya adalah yang pertama, tidak perlu dikupas saat memasaknya karena kulitnya ini masih sangat lunak. Kemudian yang kedua, kalau yang kecil seperti ini ada rasa manis-manisnya, jadi sangat enak sekali kalau kita rebus sebentar juga, itu sudah empuk ya, cepat matangnya, disertai dengan rasa manis. Jadi kalau kondisi darurat di rumah tidak sempat masak sayur, biasanya saya merebus labu siam ini, membelahnya menjadi 2 atau 4, kemudian merebusnya sebentar dan menyajikannya sebagai pengganti sayur yang tidak sempat kami olah. Jadi diolah dengan sederhana dengan cara direbus ya, biasanya dengan wortel. Itu sudah lumayan untuk memenuhi kebutuhan serat ya. Nah, labu siam ini sahabat sangat adalah sayur yang terus-menerus berbuah ya di kebun. Ini batangnya dulu hanya 1 buah labu siam yang sudah tua, kami biarkan sampai ada tunasnya, kemudian kami tanam. Nah, 4 bulan itu sudah mulai berbuah dan buahnya ini tiada henti. Ini bisa dilihat sahabat, terus-menerus berbuah sampai kami ibaratnya kewalahan nih saat panen. Jadi 2 hari sekali kami dapat sekitar 4 atau 5 kilo ya. Kalau kami tidak ke kebun 3 atau 4 hari, wah ini udah penuh banget ini dengan labu siam. Dan ukurannya juga sudah besar kalau sampai 4-5 hari nggak kami petik. Dan karena ini kami punya 2 para yang dipenuhi labu siam, nih para yang satu sebelah sana. Nah, kami memanennya ini tentu berlebihan kalau untuk sendiri. Jadi seringkali ini punya nilai sosial bagi kami. Jadi berbagi dengan tetangga kiri kanan ini labu siamnya ini. Semakin sering dipetik, sering dibagi ya buahnya tiada henti sahabat semua.
Sangat menyenangkan sekali menanam labu siam. Sahabat pun kalau ada lahan yang terpapar cahaya bisa membuat para sederhana lah ya, tidak terlalu panjang seperti yang saya punyai ini, cukup untuk kebutuhan keluarga. Hari ini saya akan lakukan pemangkasan supaya agak rapi ini, batang-batangnya tidak kemana-mana, dan supaya jambu kristal saya juga tidak tertutupi ini oleh daun-daun labu siam ya dan batangnya. Kalau saya tidak lakukan pemangkasan ya nanti buahnya ini tidak akan ada di jambunya ya karena rimbun. Nanti bekas pangkasan ini biasanya tidak kami buang sia-sia ya sahabat, kami kumpulkan untuk jadi kompos. Kemudian nanti yang muda-mudanya, daun yang muda, bagian pucuk akan saya kumpulkan untuk saya sayur, karena ternyata sayur dari daun muda labu siam ini enak banget sahabat ya. Pernah bikin sekali sampai ketagihan pengen dibikinin lagi. Nanti saya akan bagi resepnya untuk memasak daun muda dari labu siam ini plus labu siamnya. Ini lengkeng merah ini juga tidak luput dari ekspansi batang labu siam ya. Jadi kalau sahabat tanam labu siam itu supaya nanti tidak terlalu rimbun. Kalau terlalu rimbun juga tertutup satu sama lain batangnya, pembungaan pun juga agak berkurang, paparan cahaya tidak maksimal, jadi buahnya nanti nggak banyak. Jadi harus kita pangkas-pangkas seperti ini sahabat. Nih hasil pangkasannya hari ini cukup banyak ya. Nanti akan saya pilih yang mudanya. Ini jambu kristalnya sudah mulai nampak nih, tidak tertutup lagi. Nanti akan saya geser supaya tidak terlalu dekat dengan pohon labu siamnya. Ini akan saya komposkan nanti. Batang tuanya, batang mudanya udah saya pisahin itu. Cukuplah untuk sayur satu panci sekeluarga. Hasil pangkas memangkas labu siam cukup banyak juga nih sahabat. Jadi rencananya nanti hasil pangkasannya yang tua-tua itu, batang tuanya akan saya komposkan. Nah, di sini biasanya kami menimbun dedaunan hasil pangkas memangkas di kebun. Nanti oleh Pak suami akan ditimbun lagi dengan lumpur dari kolam. Dalam jangka waktu lebih kurang 3 bulan, biasanya kompos ini nanti sudah bisa dipanen untuk dipakai pupuk ya, tanaman yang di kebun. Nah, ini segar sekali pucuk dari labu siam. Bagian pucuknya ini bisa juga kita sayur, daun mudanya nanti kita petik. Saya akan kumpulkan dulu di saung. Melengkapi panen saya kali ini adalah jambu Jamaika. Karena sudah merah-merah seperti ini, jadi harus segera kami petik. Kalau 3 hari lagi saya ke kebun, sekarang belum dipetik, nah nanti bisa terlewat ini matangnya. Makasih. Wah, berarti mas 1,5 kilo kayaknya. Saya kumpul-kumpul dulu hasil petik hari ini. Masih ada tambahannya nanti jambu kristal, walaupun belum musim untuk panen, karena sebagian besar jambu kristal di kebun baru selesai dibungkus dan sebagian lagi masih dalam proses pembungaan. Tapi setiap kali ke kebun selalu ada jambu kristal yang bisa kami bawa pulang walaupun tidak banyak. Nah, yang kuning seperti ini harus saya petik juga, karena kalau saya tunda 3 hari lagi misalnya baru ke kebun, biasanya sudah terlalu matang dan kurang kerenyahannya, karena saya menyukai jambu kristal yang sudah tua dan masih renyah. Seperti ini sahabat, ini enak sekali kalau yang seperti ini ya, kulitnya kuning ranum seperti ini. Alhamdulillah cukup banyak hasil panen saya hari ini. Ya, alhamdulillah ini sahabat, sejak kami menanam pohon buah-buahan dan pohonnya mulai berbuah,
pembelian buah-buahan untuk keluarga ini sudah sangat minim ya saya. Saya seringkali menyajikan buah dari kebun ini ya. Lumayan mengurangi pengeluaran untuk pembelian buah. Sayuran juga sama, saya mencoba mengolah sayur yang ada di kebun. Salah satunya adalah ini, labu siam dengan daunnya ini. Sayur yang akan saya buat hari ini tidak seperti biasanya ya, biasanya saya hanya merebusnya aja. Hari ini saya akan membuat sayur labu siam ya, yang biasanya saya sebut dengan sayur bobor. Karena pernah bikin sekali, ternyata itu enak dan keluarga menyukainya. Saya akan bagi resepnya untuk sahabat semua, membuat olahan daun labu siam dengan buahnya. Sudah hampir matang sayur bobornya, tambahkan kaldu bubuk sesuai selera. Ini daun labu siamnya lembut ya sahabat, dan buah labu siamnya juga enak sekali dipadu dengan daunnya seperti ini. Tinggal kita sajikan untuk keluarga. Tidak hanya enak dan lezat sahabat, ternyata labu siam dengan bagian pucuk dan daun mudanya ini juga kaya sekali dengan manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Kandungan seratnya sangat tinggi sehingga baik untuk melancarkan pencernaan kita, juga menyehatkan lambung kita, kemudian juga anti kolesterol. Ada kandungan vitamin C-nya, kemudian B3 dan fosfornya. Nah, dengan kandungannya itu, labu siam dan daun mudanya ini baik sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, kemudian menyehatkan tulang dan sebagai antioksidan yang mencegah radikal bebas penyebab kanker.
Masih banyak sekali sahabat manfaat dari labu siam untuk kesehatan tubuh kita. Karenanya kita tidak perlu ragu untuk menyajikan labu siam ini, juga daun-daunnya yang masih muda, untuk menjadi sajian yang sehat buat keluarga. Bisa kita sayur bening, sayur santan, ditumis, ataupun direbus begitu saja sebagai sumber nutrisi buat keluarga. Demikian sahabat semua, sedikit informasi yang bisa saya bagikan tentang pengalaman saya menanam labu siam dan mengolahnya menjadi sajian untuk keluarga. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menemani dan subscribe channel saya. Selamat berkebun, semoga berkah.